Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring setiap hari ya. Oke, berjumpa lagi bersama Bu Elo pada mata pelajaran Quran Hadis untuk kelas 3. Hari ini Bu Elo akan melanjutkan penjelasan tentang surah Al-Fatihah. Kalau minggu lalu sudah Bu Elo jelaskan tentang membaca surah Al-Fatihah, hari ini akan Bu Elo jelaskan tentang mengartikan surah Al-Fatihah dan juga isi kandungan surah Al-Fatihah. Untuk lanjut ke pembelajaran hari ini, langsung saja disimak video berikut ya. Anak-anak, langsung kita mulai saja pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama tentang mengartikan surah Al-Fatihah. Ada yang masih ingat nggak berapa jumlah ayat surah Al-Fatihah? Ya, benar sekali, ada 7 ayat. Di sini sudah Bu Elo sediakan tabel. Nah, tabel ini berisi ayat dan juga terjemahan masing-masing ayatnya. Nanti bisa anak-anak baca sendiri sesuai dengan urutan ayatnya. Selanjutnya kita akan memahami tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Jadi yang pertama, surah Al-Fatihah itu artinya pembukaan. Diingat-ingat, Al-Fatihah artinya pembukaan. Kenapa kok disebut pembukaan? Karena Al-Fatihah itu berada di permulaan Al-Quran. Yang ketiga, surah Al-Fatihah itu jumlah ayatnya ada 7 dan termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan di kota Mekkah. Nah, Al-Fatihah juga disebut sebagai Ummul Quran, artinya induk dari Al-Quran, karena intisari Al-Quran, intisari dari seluruh ayat Al-Quran, kalau diringkas dan dirangkum itu semuanya ada pada Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah disebut Ummul Quran atau induk Al-Quran. Nah, Al-Fatihah juga disebut sebagai As-Sab'ul Masani, yang artinya 7 ayat yang diulang-ulang. Kenapa kok disebut 7 ayat yang diulang-ulang, Bu Elo? Karena dalam setiap sholat kita pasti selalu membaca Al-Quran. Nah, sholat itu kan ada beberapa rakaat dan setiap rakaatnya kita pasti membaca surah Al-Fatihah yang jumlah ayatnya ada 7. Makanya disebut sebagai 7 ayat yang diulang-ulang. Oleh karena itu, Al-Fatihah harus atau wajib dibaca dalam setiap rakaat sholat dan tidak boleh ditinggalkan. Gimana kalau ditinggalkan atau kelupaan, Bu Elo? Berarti sholatnya tidak sah. Oke, kita lanjut ke isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, isi kandungan surah Al-Fatihah yaitu tentang keimanan kepada Allah. Jadi bagaimana cara kita beriman kepada Allah? Yaitu dengan tidak menyekutukan Allah. Ya, ini terkandung dalam ayat berapa tadi? Ada yang masih ingat? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan juga Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu hanya kepada Allah lah kami menyembah dan hanya kepada Allah lah kami meminta pertolongan. Next, yang kedua yaitu tentang hukum-hukum dan pelajaran yang ada di dalam Al-Fatihah, yaitu tentang jalan yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Apa saja yang harus ditempuh untuk memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Ya, yang terkandung dalam kandungan yang pertama tadi, yaitu dengan tidak menyekutukan Allah dan selalu bersyukur atas nikmat Allah. Yang ketiga, di dalam Al-Fatihah itu terkandung kisah para nabi dan juga kisah umat terdahulu yang diabadikan di dalam Al-Quran, baik itu umat yang mendapatkan kenikmatan maupun umat yang mendapatkan kekufuran karena menyekutukan dan menentang Allah. Jadi 3 unsur utama ini adalah yang terkandung di dalam Al-Quran. Oke, sekian materi hari ini. Semoga anak-anak semuanya paham. Jangan lupa tugasnya dilihat di Google Classroom ya. Dan jangan lupa dikumpulkan tepat waktu. Oke, sekian dari Bu Elo. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.